Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum saya membahas mengenai sandwich generation ini, saya mohon untuk klik subscribe dan jangan lupa klik lonceng. Teman-teman tahu nggak artinya sandwich generation? Sandwich generation itu adalah peran seseorang yang dia harus membiayai keluarganya, bukan hanya istri dan anaknya jika dia sudah menikah, tapi juga dia harus membiayai neneknya ataupun ibu bapaknya ataupun adik-adiknya. Nah, banyak stigma negatif saat ini di masyarakat bahwa menjadi seorang sandwich generation itu sangatlah tidak beruntung, dan banyak sekali saran untuk memutus mata rantai sandwich generation. Tapi justru saya di sini ingin menggarisbawahi bahwa menjadi seorang sandwich generation itu memiliki banyak sekali hal-hal positif yang akan menjadi values dari diri kamu yang sebenarnya bisa kamu jual ke perusahaan di mana kamu bekerja ataupun yang kamu lamar nantinya. Dan itu akan menjadi sebuah nilai tambah lebih bagi diri kamu. Gimana kok bisa seperti itu? Ya, karena kamu tahu kan bahwa di dalam hidup kita itu melangkah dari satu ujian ke ujian yang lainnya. Ketika kita dulu sekolah, ketika kita ingin naik kelas, kita harus melewati ujian. Ketika kita nggak lulus ujian, maka kita nggak bisa naik kelas. Sama dengan di kehidupan. Ketika kita ingin menjadi seseorang yang lebih mumpuni, lebih hebat, lebih sukses, maka kita harus melewati ujian-ujian di mana dalam setiap langkah ujian tersebut kita akan menguasai kompetensi atau keterampilan baru. Nah, sekarang kita ulas. Apa aja sih kompetensi atau keterampilan yang bisa kita miliki sebagai nilai tambah kita ketika kita mengambil peran sebagai sandwich generation? Yang pertama adalah time management. Ketika kamu menjadi sandwich generation, tentu kamu akan sangat kesulitan dalam mengatur waktu kamu karena kamu lebih banyak fokus dalam pekerjaan kamu, dan bahkan mungkin kamu harus bekerja sambilan, bekerja lebih giat lagi supaya kamu bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kamu yang saat ini membutuhkan kamu. Sedikit demi sedikit tanpa kamu sadari, lambat laun kamu memiliki keterampilan dalam mengatur, mengelola waktu kamu yang mungkin teman-teman lain yang tidak mendapatkan peran yang sama sebagai sandwich generation, mereka mungkin tidak secanggih kamu dalam mengelola waktu itu. Yang kedua adalah keterampilan atau kompetensi financial management. Mungkin kamu nggak perlu masuk ke dalam sebuah kelas khusus financial management yang complicated, tapi di dalam kamu mengelola keuangan kamu, mau nggak mau kamu harus mengelola keuangan kamu yang bisa saja ini sangat tight ya, gaji yang kamu terima dengan yang harus kamu keluarkan untuk demikian banyak orang, itu mungkin menjadi sebuah tantangan sendiri buat kamu. Tapi disitulah nilai tambah kamu. Jadi kalau misalnya ada sebuah perusahaan yang memiliki seorang sandwich generation di dalam perusahaannya, sebenarnya harusnya merasa beruntung karena si karyawannya adalah seseorang yang memiliki kemampuan lebih dibanding teman-teman rekan-rekan lainnya. Dan yang ketiga adalah communication skill. Sandwich generation biasanya umurnya mungkin masih muda ya, tapi mereka sudah mampu untuk berkomunikasi dengan bijak, menyampaikan hal-hal sulit, hal-hal baik dengan cara yang baik di waktu-waktu yang terbaik, dengan cara yang bijak. Bagaimana tidak, mereka harus berkomunikasi. Kamu harus berkomunikasi dengan generasi yang berbeda yang di atas kamu ataupun yang di bawah kamu, untuk memberikan pengertian kepada mereka bahwa misalnya ketika kamu tidak bisa memenuhi seluruh yang mereka butuhkan, kamu harus bisa berkomunikasi, mengkomunikasikan itu kepada mereka. Dan tanpa kamu sadari, kamu memiliki keahlian berkomunikasi yang jauh lebih bijak, lebih hebat, lebih jago dibanding teman-teman lain yang mungkin tidak mengambil peran sebagai sandwich generation seperti halnya kamu.
Dan yang keempat adalah kemampuan kamu dalam meraih sesuatu atau kita sebut high achievement ability. Tanpa kamu sadari, kamu tentu terdorong untuk berbuat yang terbaik karena banyak orang yang berharap pada kamu dan kamu tidak mungkin menolaknya. Apalagi kalau kamu mengingat betapa orang tua kamu itu dulunya menjaga kamu dengan kasih sayang, mengajarkan kamu berjalan dan sebagainya. Misal pun kamu berikan semua harta kamu, semua gaji kamu, semua hidup kamu pun kamu tidak akan mungkin membalas kebaikan kedua orang tua kamu, ya kan? Nah, karena terdorong itulah ya, terdorong ingin berbakti dan gak semua orang mendapat posisi yang sangat beruntung seperti kalian, seperti kamu untuk berbakti kepada orang tuanya. Itulah yang membuat kalian belajar untuk terus menggapai yang terbaik. Dan yang melatih ini adalah langsung dari yang Sang Maha Pencipta. Jadi kamu langsung masuk ke dalam kelas khusus nih, digodok, dilatih langsung oleh Sang Pencipta untuk memiliki semua kemampuan ini. Sehingga sekali lagi seharusnya kamu merasa beruntung ketika kamu mengambil peran ini. Memang ini sulit, ini ujian, gak ada ujian yang mudah. Tapi dengan kamu melampaui ujian ini, kamu akan menjadi terasah, menjadi mutiara yang di dalam pasir yang dibersihkan, kemudian nanti menjadi mengkilap dan sangat indah, dan kamu akan menjadi orang yang paling luar biasa. Demikian ulasan dari saya, dan jika kamu suka tolong klik tombol like dan tolong di-share ke teman-teman lainnya. Terima kasih.